الحمد لله فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانا وجعلها صلة بينها وبينهم ليزدادوا بذلك إيمانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده خالقنا ومولانا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله جعل الله قرة عينه في الصلاة فضلا ورضوانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perintah-perintah yang hukumnya mulai dari fardu ain, yang wajib, fardu kifayah ataupun yang sunnah dan mustahab. Dan salah satu yang paling penting dari ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ibadah yang hukumnya fardu ain atau wajib. Dan salah satu ibadah yang terpenting dari yang wajib-wajib tersebut adalah ibadah salat. Ibadah salat merupakan ibadah yang sangat penting. Ibadah salat merupakan ibadah yang di dalam Islam itu menjadi nomor 2 setelah syahadat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berulang kali memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Lebih dari 30 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus salah, dirikanlah salat, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Besar perkara salat di dalam Islam, ikhwatah. Saking besarnya perkara salat dalam Islam, saking pentingnya salat di dalam Islam, Rasul kita alaihi salatu wasalam menjadikan pesan terakhir beliau di kehidupan dunia ini adalah salat. Rasul alaihi salatu wasalam di pangkuan istri yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat beliau hendak menghembuskan nafas-nafas terakhir beliau, namun wasiat terakhir Rasul alaihi salatu wasalam adalah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba kalian. Rasul alaihi salatu wasallam gak sekali mengulang sabdanya ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengulang sabdanya sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah, salat, salat, salat. Sampai di dalam sebuah riwayat Rasul alaihi salatu wasallam mengeluarkan suara dari dadanya saking lisannya lelah untuk selalu menyebutkan as-salah as-salah dalam keadaan beliau hendak menjemput ajalnya. Begitu juga sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, pada saat ada penusukan keji kepada Umar ibn Khattab pada saat beliau menjadi imam di salat subuhnya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditusuk perutnya, tepatnya di bawah pusarnya oleh Abu Lu'lu'ah orang Majusi. Ditusuk 3 kali tusukan sampai sobek perutnya dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Pada saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada orang yang di belakangnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau menjadi imam. Dan Umar ibn Khattab pingsan karena banyaknya darah yang keluar. Setelah sholat selesai dilakukan oleh para sahabat, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan pingsan dan darahnya terus-terusan mengalir dari tubuhnya, digotong oleh para sahabat masuk ke dalam rumahnya, dan beliau pingsan. Pada saat beliau mampu membuka matanya kembali, maka Umar melihat banyaknya sanak saudara dan para sahabat yang mengelilinginya. Umar mengeluarkan sebuah pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat perutnya masih sobek, di saat darahnya itu masih mengalir dari perutnya. Pertanyaan beliau bukanlah bertanya siapa yang nusuk saya tadi. Pertanyaan beliau bukan kemudian menanyakan mana anak-anak saya. Enggak. Pertanyaan beliau bukanlah mengatakan apakah orang yang menusuk saya tadi mengambil harta saya. Enggak. Pertanyaan pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah as-sallan nas, orang-orang udah sholat apa belum? Orang-orang udah sholat apa belum? Para sahabat menjawab, na'am, udah wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fa inna la hadza fil Islam liman taraka as-salah.
karena nggak ada dalam Islam untuk orang yang meninggalkan sholat. Nggak ada bagian dalam Islam untuk orang yang meninggalkan sholat. Ikhwata fiddin azakumullah, Umar bin Khattab setelah mengatakan perkataan tersebut, beliau berusaha untuk melakukan sholat dalam keadaan darah terus mengalir di dalam tubuhnya atau dari tubuhnya. Dari sini kita lihat ikhwatah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngeri sekali dalam masalah meninggalkan sholat. Karena kata Umar, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Gak ada bagian dari Islam untuk orang yang meninggalkan salat. Gak ada Islam untuk orang yang meninggalkan salat. Islam ya salat. Gak ada ceritanya orang Islam gak salat. Makanya ikhwatah, kadang banyak dari kita kalau kita mendengar si A berzina, kita sampai mengatakan na'udzubillah, jangan sampai saya berzina. Kalau kita mendengar ada kabar orang tersebut membunuh si fulan, kita sampai mengatakan na'udzubillah, jangan sampai kita melakukan dosa itu. Kalau kita melihat adanya seorang anak yang sangat kurang ajar kepada ibu atau ayahnya, kita orang tua itu banyak yang menandatangannya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, ya Allah, jangan sampai anak saya seperti dia. Namun begitu ngelihat ada orang gak sholat, begitu ngelihat ada orang merendahkan sholat, meninggalkan sholat, biasa-biasa aja, nggak mengatakan na'udzubillah, nggak doain anaknya agar senantiasa bisa melakukan sholat. Padahal jangan pernah berpikir dosa zina itu lebih berat daripada meninggalkan sholat. Enggak, meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina. Jangan pernah berpikir bahwasanya ada anak kurang ajar sama orang tuanya itu merupakan dosa yang paling besar daripada meninggalkan sholat. Enggak, meninggalkan sholat lebih besar, karena meninggalkan sholat itu bisa masuk derajat kekufuran. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, perjanjian di antara kami dan orang kufar, perbedaan antara kami dengan orang kufar adalah sholat, kata Rasul. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salat, di antara perbedaan muslim, musyrik dan kafir adalah meninggalkan salat. Ikhwata fiddin azakumullah, meninggalkan salat dalam Islam itu berat, gak ringan, gak mudah. Hukumannya gak ringan, gak kecil, gak. Hukumannya bisa sampai derajat kekufuran. Hukuman orang yang meninggalkan salat bisa sampai di neraka selama-lamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seakan menganggap yang boleh kita katakan ukhuwah Islamiyah itu hanyalah orang-orang yang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-11, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang itu tobat dan melaksanakan salat, membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Berarti Allah menggambarkan di sini, kalau mereka enggak salat maka bukan ikhwanukum fid din, bukan saudara kalian di dalam agama. Beginilah meninggalkan sholat dalam Islam. Seberat inilah meninggalkan sholat di dalam Islam. Bahkan sebuah testimoni singkat dari murid Abu Hurairah, dari muridnya Aisyah, dari muridnya Abu Dzar, dari murid para sahabat yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, ma'alimna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah. Beliau mengatakan, kami nggak tahu ada sebuah amalan yang kalau ditinggalkan maka pelakunya jadi kafir kecuali sholat. Kalau ada yang meninggalkan puasa, nggak mesti langsung jadi kafir. Iya, kata Abdullah bin Syaqiq, nggak mesti langsung jadi kafir. Kami menganggap para salaf kalau ada yang meninggalkan sholat, maka yang meninggalkannya itu bisa jadi kafir. Dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, pada saat beliau sedang mengingatkan para sahabat yang tentang kepentingan salat, Rasul mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najah. Siapa yang menjaga salatnya, kata Rasul, enggak bolong-bolong salatnya, Jumat salat, asar enggak salat. Man kana
Siapa yang mampu menjaga salatnya nanti di hari kiamat, dia dapat cahaya, dia dapat petunjuk, dan dia dapat kebahagiaan. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan siapa yang enggak jaga salatnya, lam yakun lahu nur, enggak bakal dapat cahaya di hari kiamat, enggak bakal dapat petunjuk di hari kiamat, enggak bakal bahagia di hari kiamat. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat, wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan orang yang meninggalkan salat di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, 4 tokoh besar penduduk neraka. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, maka siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan hartanya, maka dia seperti Qarun. Siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan kekuasaannya, maka dia seperti Fir'aun. Siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya, maka dia seperti Haman. Siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan perdagangannya, maka dia seperti Ubay bin Khalaf. Ikhwata fi din azakumullah. Siapa yang berharap dikumpulkan dengan tokoh-tokoh kufar, tapi jika kita nggak menjaga salat, maka teman kita adalah Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Maka kita tanya sama orang-orang yang masih saja mudah meninggalkan salat, Jumatan salat, asar nggak salat, salat 1 hari cuma maghrib aja, subuhnya nggak salat. Kita tanya kepada mereka, kenapa nggak mau salat? Kenapa nggak mau meluangkan waktu walau hanya 10 menit? Ingat, Anda hidup bukan untuk mendapatkan jabatan, Anda hidup untuk salat. Ingat, Anda hidup bukan untuk kerja, Anda hidup untuk salat. Ingat, Anda hidup gak buat makan dan minum, tapi Anda hidup untuk salat. Anda hidup gak untuk jalan-jalan, tapi Anda hidup untuk salat. Bagaimana seorang muslim gak salat, ikhwata? Bukankah kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah? Makanya ikhwata, salah satu pesan saya untuk Anda yang memiliki power, untuk Anda yang memiliki bawahan, gunakanlah power Anda untuk bisa mengajak bawahan-bawahan Anda sholat. Ada bos-bos memiliki karyawan, dianya sholat, tapi karyawan dibiarkan meninggalkan sholat. Pakai konsep Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada para pegawainya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuliskan satu-satu pesan kepada para pegawainya, mengatakan, inna ahamma amrikum indi salat, yang paling penting untuk saya kalian salat, kata Umar. Yang paling penting untuk saya, kata Umar, kalian salat. Kenapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinah. Karena siapa yang menjaga salat, dia pasti jaga agamanya. Tapi siapa yang tidak menjaga salatnya, maka untuk ibadah yang lain akan lebih mudah untuk dia tinggalkan. Maka ikhwata fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perhitungan pertama kali kita di hadapan Allah nanti adalah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Yang pertama kali bakal dihisab sama Allah salat. Wa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Maka barang siapa yang salatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun pada saat dihisab salatnya buruk, maka dia akan mendapatkan kerugian demi kerugian. Maka ikhwata fiddin azakumullah, barang siapa yang salatnya bolong-bolong, itu indikasi iman Anda juga kosong.